Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin kita mulai saja ya diskusi terkait dengan tokoh panutan Jawa Barat yang bisa kita ambil hari ini. Mungkin nanti teman-teman semua diharap untuk menjelaskan dan mengutarakan terkait dengan tokohnya masing-masing dan kenapa yang bersangkutan itu ibaratnya bisa dijadikan panutan dan idola, dan mungkin bisa sedikit diceritakan terkait dengan kaitannya sikap berakhlak, walaupun ya mungkin nanti dijelaskan satu orang satu seperti itu ya. Nanti untuk urutannya mungkin mengikuti dari RDH masing-masing. Oke, mungkin dimulai dari saya sendiri. Mohon izin share screen ya teman-teman. Oke. Jadi saya mengambil tajuk dengan tajuk Oto Iskandar-Dinata, Teladan ASN Berakhlak dari Tanah Sunda. Jadi profil singkat beliau itu, beliau lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Bandung. Jadi sejak muda itu beliau senang sekali berkaitan dengan hal-hal tentang pendidikan. Beliau menempuh pendidikan di Holland Island School, East Bandung, lalu melanjutkan ke Kwekslon Bandung dan menuntaskan pendidikannya di Hopdijk, ya, sekolah lanjutan bagi calon guru muda, dan beliaulah adalah seorang pendiri dari salah satu organisasi pendidikan terbesar Jawa Barat saat ini, yaitu Paguyuban Pasundan. Nah, kenapa saya senang dengan beliau? Karena beliau ini dedikasi terhadap negara itu sangat tinggi ya, bahkan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tanggal 19 Desember 1945, diculik oleh kelompok bersenjata yang bahkan sampai sekarang itu tidak diketahui siapanya, terus apa dalang dibaliknya. Namun dedikasi yang besar itu akhirnya membuahkan nama si Jalak Harupat berdasarkan keputusan Presiden nomor 64 tahun 1973. Nah, untuk kaitan sikap ASN atau berakhlak ASN dari masing-masing sikapnya itu yang bisa diambil dari Pak Oto Iskandar-Dinata, yaitu untuk berorientasi pelayanan, beliau adalah seorang pelayan publik yang baik dengan membuat sebuah organisasi Paguyuban Pasundan, organisasi yang berfokus pada bidang pendidikan. Untuk bidang akuntabelnya, beliau adalah seorang anggota Foxtrot dan anggota aktif BPUPKI juga, yang mana beliau ini memiliki nilai integritas dan keberanian dalam menegakkan keadilan dan prinsip, walaupun resiko yang dihadapi oleh beliau ini cukup besar, bahkan hingga diculik dan dibunuh. Terus selanjutnya, untuk sikap selanjutnya adalah kompeten. Beliau ini adalah seorang yang senang sekolah, hanya ditundai dengan beliau ini lulus di beberapa sekolah yang mana pada saat itu mungkin tingkat pendidikan itu masih sangat rendah ya. Ini menunjukkan beliau ini adalah seorang yang kompeten. Di samping itu juga beliau adalah seorang harmonis, di mana beliau sempat bergabung dengan organisasi Putra, di mana beliau itu dapat bekerja sama dengan Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam aspek loyal, hal ini dapat dilihat ya, walaupun meskipun ia akhirnya diculik setelah proklamasi kemerdekaan, beliau tetap teguh terhadap bangsanya sendiri dan negaranya sendiri. Nah, untuk sikap adaptif sendiri dari beliau yang bisa diambil, yaitu pada masa penjajahan beliau ini mampu menyesuaikan diri ya dengan situasi gejolak politik yang ada, yang awalnya Belanda terus ke Jepang, terus balik lagi ke pemerintahan, terus balik lagi ke Belanda gitu lewat agresi militer. Dan yang terakhir adalah sikap kolaboratif yang ditunjukkan oleh beliau. Beliau dapat bekerja sama melalui berbagai organisasi politik seperti Paguyuban Pasundan, BPUPKI, Putra, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, berdasarkan aspek-aspek tadilah mengapa saya memilih Pak Oto Iskandar-Dinata sebagai seorang yang berakhlak, ya dalam tanda kutip memiliki teladan ASN berakhlak, karena dedikasi beliau tunjukkan bahkan hingga
di akhir hayatnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tokoh yang bisa saya angkat menjadi tokoh panutan dari Jawa Barat. Mungkin barangkali dari teman-temannya ada yang teman-teman lain barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan tokoh panutan masing-masing seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Teh Dinda. Silakan. Izin Akang Teh melanjutkan, izin share screen. Muncul nggak? Siap muncul Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Deskripsi penilaian nilai-nilai berakhlak tokoh panutan di Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi adalah sosok yang mencerminkan perjalanan hidup dari bawah menuju puncak kepemimpinan. Beliau lahir pada 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang. Sejak kecil, Deddy Mulyadi sudah terbiasa bekerja keras membantu ibunya mengembala dan berladang, sebuah pengalaman yang membentuk karakter kepemimpinannya kelak. Karir beliau dimulai sebagai anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004, kemudian menjadi wakil bupati dari 2003, menjadi yang termuda di posisi tersebut. Lanjut, kalau nggak salah jadi bupati tahun 2008 sampai 2018. Lalu beliau lanjut lagi Pilkada Jawa Barat kemarin dari 2024, majukan menjadi gubernur hingga sekarang. Lalu nilai-nilai berakhlak yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beliau bisa menempatkan kepentingan publik atau masyarakat sebagai prioritas melayani dengan empati dan tanggung jawab. Contohnya Bapak Deddy Mulyadi turun ke lapangan membantu warga menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses. Jargonnya yaitu jabatan itu bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan, transparan dalam penggunaan sumber daya. Contohnya menyampaikan penggunaan anggaran terbuka ke publik, mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Yang ketiga kompeten. Deddy Mulyadi menunjukkan kompetensi melalui kreativitas dan inovasi dalam pembangunan berbasis budaya Sunda. Ia menggabungkan nilai kearifan lokal dengan tata kelola modern seperti pembangunan taman tematik, sekolah berkarakter, dan kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang keempat, harmonis, yaitu menjalin hubungan baik, toleran terhadap perbedaan, menghargai keragaman, berdialog lintas komunitas, tidak memandang belakang atau suku agama, menyatukan kepentingan sosial. Yang kelima, kesetiaan terhadap nilai luhur bangsa, Pancasila, budaya lokal, integritas di tengah kanan, contohnya menjunjung budaya Sunda, tetap konsisten dengan prinsip meski mendapat tekanan politik dan selalu bangga dengan budaya Sunda. Yang keenam yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, inovasi teknologi, menggunakan teknologi dalam pelayanan publik, contohnya seperti suka bikin YouTube dan TikTok untuk menjangkau masyarakat secara langsung, mendengarkan aspirasi dan memberikan solusi kreatif. Yang ketujuh yaitu kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak, misalkan masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, sektor swasta, program bersama warga, misalnya urban farming, sinergi dengan komunitas lokal, melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Demikian nilai-nilai berakhlak dari Mulyadi yang bisa saya sampaikan. Boleh selanjutnya? Baik, mohon izin Kang Teh untuk melanjutkan dan izin untuk share screen-nya.
sini saya memilih Bupati Majalengka ya sebagai tokoh panutan di Jawa Baratnya. Kang, Eh, bentar teh. iya Kang, teh. ini Ya, tiba-tiba mati lagi, Kang. Kayaknya nggak bisa. ya. Aku Nggak bisa, lagi nggak bisa nge-record. lama. Aku lagi nge-record. Oh, boleh. Tapi ini udah, ini masuk pembicaraannya gimana berarti? Bisa dipotong nggak? Diedit. Apa-apa lanjut aja kayak podcast biasa. Harusnya bisa disatuin itu. Ya udah deh, ayo. Gimana nih? Lanjut aja. Lanjut. Lanjut aja teh, lanjut. Oke. Eh, di sini ada Dr. Andes Haji Eman Suherman MM yang merupakan sosok pemimpin dikenal yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan Kabupaten Majalengka yang lahir di Majalengka pada tanggal 15 Maret tahun 1969. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau STPMD APMD Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1992. Semangatnya untuk terus belajar membawanya melanjutkan studi hingga memperoleh gelar Magister Manajemen di tahun 2004. Untuk perjalanan karir beliau dimulai dari dunia birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Berkat integritas, disiplin, dan dedikasinya, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan yang strategis hingga akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. Jabatan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya, di mana beliau berperan aktif dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah dan memastikan tata kelola pemerintahan yang berjalan efektif. Kiprah dan pengabdiannya membawa beliau dipercaya untuk memimpin Majalengka sebagai bupati di periode tahun 2025 sampai 2030. Dalam kepemimpinannya, Dr. Andes Haji Eman Suherman MM menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai fondasi dalam membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang bupati, beliau menunjukkan sikap berorientasi pelayanan dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan aspirasi atau untuk mendengarkan aspirasi masyarakat melalui pendekatan tersebut. Beliau memastikan setiap program pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk nilai akuntabelnya tersendiri, tercermin dari komitmen beliau yang menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang pemimpin yang kompeten, beliau terus mendorong inovasi serta peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik semakin efisien dan berkualitas. Beliau juga menanamkan nilai harmonis dengan membangun komunikasi yang baik dengan aparatur sipil negara maupun dengan masyarakat, sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman dan produktif. Sikap loyal terlihat dari dedikasi beliau dalam menjalankan amanah dan menjaga kehormatan jabatan dengan penuh integritas. Selain itu, Bupati Majalengka dikenal juga sebagai pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, serta mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Untuk nilai kolaboratif juga diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Majalengka yang langkung saya. Melalui penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini, Dr. Andes Haji Eman Suherman MM selaku Bupati Majalengka menjadi panutan yang nyata bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk bekerja dengan semangat pelayanan, profesionalisme, dan integritas demi kemajuan Kabupaten Majalengka. Mungkin sekian pemaparan terkait dengan tokoh yang ada di Jawa Barat yang saya pilih dijadikan sebagai panutan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk
pemaparan selanjutnya, Kang Teh. Baik, izin tambahkan ini saya akan memaparkan tokoh dari Jawa Barat. Izin share screen. Izin di sini saya akan memaparkan tokoh dari Jawa Barat yaitu Kidalang Asep Sunaria. Beliau ini merupakan salah satu maestro wayang golek dari Jawa Barat. Beliau lahir di Bandung pada 3 September tahun 1955 dan wafat pada 31 Maret tahun 2014. Beliau ini merupakan maestro wayang golek yang berasal dari Desa Biletpong, Kabupaten Bandung. Beliau putra dari dalang terkenal yaitu Ki Ruhyat Sunaria. Sejak muda, beliau ini menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang seni khususnya wayang golek ya. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat diambil dari beliau pertama adalah berorientasi pelayanan. Beliau ini mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan dan memperkenalkan seni tradisional wayang golek kepada masyarakat baik di luar negeri melalui karya dan pertunjukannya. Beliau berupaya menghibur sekaligus mendidik masyarakat dengan pesan moral dan nilai budaya. Berikut adalah gambar beliau sedang melakukan pertunjukan wayang golek. Kedua, akuntabel. Dalam setiap penampilannya, beliau selalu menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Ia tampil dengan persiapan matang dan mengelola sanggar dengan transparan agar tetap dipercaya oleh masyarakat dan seniman. Selanjutnya, kompeten. Beliau dikenal sangat ahli dalam dunia pedalangan. Ia terus mengasah kemampuan dan berinovasi dalam seni wayang golek, menciptakan karakter-karakter baru dan menggabungkan unsur tradisi dan modernitas tanpa meninggalkan nilai budaya Sunda. Oke, selanjutnya harmonis. Beliau selalu menjalin hubungan baik dengan sesama seniman, murid, dan masyarakat dalam kehidupannya. Beliau juga dikenal memiliki sikap rendah hati dan menghormati siapapun. Sikap ini mencerminkan sikap harmonis dan penuh toleransi. Oke, selanjutnya loyal. Kesetiaannya terhadap budaya Sunda dan dunia seni tradisi tidak pernah luntur. Walaupun sekarang seni modern berkembang pesat, beliau tetap berkomitmen melestarikan wayang golek sebagai warisan budaya bangsa. Selanjutnya, adaptif. Beliau ini berani berinovasi dengan memasukkan unsur seni modern seperti tata lampu dan cerita yang relevan dengan zaman sekarang agar seni wayang golek ini tetap dinikmati oleh generasi muda, generasi sekarang. Dan yang terakhir, kolaboratif. Beliau sering bekerja sama dengan berbagai seniman lintas bidang, termasuk tampil di acara televisi dan internasional, menunjukkan semangat untuk memajukan seni budaya Indonesia dan menampilkan ataupun memperkenalkan budaya Indonesia terhadap internasional. Jadi kesimpulannya, beliau adalah teladan yang mampu mengamalkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kehidupan dan karyanya melalui dedikasi, inovasi, dan ketulusan. Beliau tidak hanya menjadi maestro seni Sunda, tetapi juga menjadi panutan dalam menjaga akhlak yang luhur. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Baik, Akang Iwan, terima kasih. Mohon izin Akang Teteh, izin saya skrip. Baik, apakah sudah muncul? Belum, Kang? Masih loading, Kang. Sudah? Udah, Kang, udah. Baik. Di sini tokoh panutan Jawa Barat ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Yoga Maulana, NDH 20, angkatan 12, kelompok 4. Di sini tokoh panutan Jawa Barat yang akan saya ambil yaitu Bapak Sanitiar Burhanuddin atau biasa disingkat ST Burhanuddin. Tempat tanggal lahir Cirebon, 17 Juli 1954. Kebetulan saya juga orang Cirebon ya, Kang Teteh. Kemudian agama beliau Islam, profesi atau jabatan Jaksa Agung, pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang, kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Labora, dan kemudian Universitas Satyagama. Berikut karir beliau ya. Sanitiar Burhanuddin atau biasa disingkat ST Burhanuddin adalah seorang jaksa agung pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan guru besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun pada tanggal 23 Oktober 2019. Kemudian beliau dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung dan masih menjabat hingga saat ini. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari beliau yaitu satu, berorientasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kasus pengoplosan pertamax. Nah, kasus pertamax ini kan lagi hangat-hangatnya ya di Indonesia. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan terhadap beliau dengan membongkar kasus mega korupsi timah yang merugikan negara hingga mencapai 300 triliun. Kemudian dari nilai kompeten, mengembangkan kapabilitas dengan melantik 17 kejati baru sebagai penyegaran organisasi kejaksaan dan untuk meningkatkan integritas di lembaga kejaksaan tinggi. Kemudian nilai selanjutnya harmonis. Beliau senantiasa menanamkan nilai-nilai harmonis dengan menghargai perbedaan. Dikarenakan beliau ini bisa menguasai beberapa bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Aceh, dan Makassar, yang merupakan keanekaragaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian dari nilai loyal, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tengah tingginya tekanan dari berbagai pihak terhadap beliau. Saya pernah ingat kata-kata beliau, saya tidak takut dengan siapapun karena backingan saya itu lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Burhanuddin ini tetap teguh dalam menjalankan tugasnya meskipun ancaman yang beliau hadapi demi kepentingan bangsa, terutama untuk menangani kasus korupsi. Kemudian dari nilai adaptif yang dapat diambil dari beliau yaitu beliau sangat peka terhadap kasus-kasus yang muncul dan beredar di masyarakat, terutama kasus-kasus besar seperti korupsi dan lain-lain. Kemudian nilai kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, terutama dengan KPK ya, agar KPK sama kejaksaan itu bisa kolaborasi untuk menangani kasus-kasus korupsi seperti itu. Nah, berdasarkan aspek tersebutlah saya menjadikan beliau sebagai tokoh panutan di Jawa Barat. Mungkin sekian pemaparan saya tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya share screen dulu ya Kang Teteh ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Sudah, Teh.
Kenalkan, nama saya Nafis Rahayu. Sebagai siswa Latsar CPNS Majalengka tahun 2025, angkatan 12, kelompok 4 dengan NIH 24. Di sini untuk tokoh panutan dari Jawa Barat, saya memilih Profesor Dr. Dadang Sukandar MS, di mana beliau merupakan seorang akademisi dan juga peneliti senior di bidang gizi masyarakat. Beliau merupakan guru besar dari Institut Pertanian Bogor, di mana fokusnya itu pada masalah-masalah gizi di level komunitas yang menjadikannya panutan dalam aplikasi ilmu gizi langsung di lapangan. Beliau juga tidak hanya berkutat di ranah teori, tetapi sangat aktif dalam berbagai penelitian dan program intervensi untuk mengatasi masalah gizi nyata yang ada di masyarakat, terutama yang lagi hangat-hangatnya itu masalah stunting dan juga gizi buruk ya yang ada di daerah Jawa Barat. Beliau juga sering memimpin berbagai penelitian dan juga proyek pengabdian masyarakat untuk menganalisis masalah gizi dan merancang solusinya yang sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya, mungkin di sini ada contoh sikap-sikap beliau yang mencerminkan penerapan dari nilai-nilai berakhlak. Pada nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di sini terlihat dari tujuan akhir setiap penelitian beliau, di mana untuk memberikan solusi nyata bagi masalah gizi yang dihadapi masyarakat. Jadi beliau ini konsisten meneliti masalah-masalah sosial seperti yang tadi telah saya sebutkan, ada masalah stunting, kemudian gizi buruk, dan juga ketahanan pangan di level rumah tangga ya. Nah, risetnya ini juga nggak cuma berhenti di jurnal aja, melainkan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan juga program intervensi yang dapat langsung diterapkan oleh pemerintah, sehingga manfaatnya pun dirasakan oleh masyarakat langsung gitu di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Kemudian untuk nilai kedua ada akuntabel. Di sini beliau ini kan sebagai seorang ilmuwan ya. Jadi integritas dan juga tanggung jawab beliau ini terhadap data-data itu menggambarkan keseluruhannya gitu. Setiap program dan juga rekomendasi kebijakan yang beliau usulkan selalu berbasis dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat. Misalnya di sini ada potensi kerugian ekonomi karena stunting atau studi tentang faktor determinan stunting. Beliau selalu menggunakan metodologi penelitian yang ketat dengan data-data yang valid. Selanjutnya untuk nilai kompeten, keahliannya sebagai pakar gizi masyarakat sudah tidak diragukan karena terbukti dari rekam jejaknya sebagai guru besar dan juga peneliti produktif. Beliau memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang akar masalah gizi dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Lihat dari ragam penelitian yang luas, beliau juga meneliti bukan hanya terkait gizi buruk, tetapi tentang gizi yang anak jalanan, analisis konsumsi pangan, hingga pengembangan indeks terkait ketahanan pangannya. Sehingga kompetensinya ini menjadikannya rujukan penting di bidang gizi tersebut. Untuk nilai keempat ada nilai harmonis, di mana setiap program pangan gizi ini kan tidak mungkin ya untuk bekerja sendiri, dan beliau pun mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak demi keberhasilan programnya. Untuk di masyarakat sendiri, beliau cukup dekat dengan kader-kader posyandu, kemudian ibu balita, tokoh masyarakat, dan pemerintah di daerah. Kemudian untuk pendekatannya juga sangat erat kaitannya dengan stunting dan juga faktor ekonomi dan sosial, sehingga beliau itu mampu untuk bekerja secara harmonis dengan para ahli dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi dan juga sosiologi. Untuk nilai yang kelima di sini ada loyal, di mana dedikasinya itu tidak kenal lelah untuk mengabdi pada negara melalui bidang ilmu gizi. Beliau sudah mengabdi selama puluhan tahun karirnya ini di IPB untuk mendidik generasi penerus ahli gizi dan melakukan penelitian yang relevan dengan tantangan bangsa.
Mungkin kesetiaannya ini ya pada bidang ilmu gizi ini yang juga pada institusinya dapat bertujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui perbaikan gizi. Nilai berikutnya ada adaptif, di mana masalah gizi ini kan sangat dinamis dan juga setiap ilmu pasti akan selalu berkembang. Nah, untuk Profesor Dadang Iskandar sendiri, beliau menunjukkan kemampuannya untuk terus berinovasi yang sesuai dengan relevan dengan zaman sekarang gitu. Jadi beliau nggak cuma meneliti masalah-masalah yang sudah ada, tapi beliau juga mengembangkan dari alat ukur dan juga pendekatan-pendekatan baru di ilmu gizi ini sendiri. Selanjutnya untuk kolaboratif, beliau sangat aktif dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak karena sangat memahami bahwa masalah gizi ini kan multifaktor ya. Terlihat dari banyak penelitian yang beliau lakukan bersama peneliti lain, entah dari dalam IPB maupun dari universitas lain, serta dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Sikap kolaboratif ini juga yang mempercepat penyebaran dari ilmu pengetahuan dan implementasi solusi di lapangan. Mungkin ya bagi saya, Profesor Dadang Iskandar ini termasuk paket lengkap dari seorang panutan ya, contoh panutan yang mengintegrasikan dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mangga dilanjutkan oleh Akang Teteh selanjutnya. Ya, izin Akang Teteh untuk melanjutkan. Izin share screen. Untuk tokoh yang saya menjadi panutan saya, perkenalkan dulu, saya Orien Noparin Bulung, dari kelompok 4. Tokoh panutan saya ini adalah kebetulan dia itu Menkeu, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya Yudi Sadewa ini lahir pada tanggal 7 Juli 1964 di Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai ekonom, latar belakang yang sangat unik soalnya, karena dia itu sebagai ekonom dan insinyur. Dan di saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Ini penilaian dari aspek berakhlak beliau. Yang pertama adalah orientasi pelayanan. Itu adalah salah satu gebrakan beliau yang meluncurkan pengaduan publik bernama Lapor Pak Purbaya. Kebetulan pengaduan layanan ini mungkin baru 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang gitu. Baru rilis. Yang bisa diakses melalui WhatsApp. Langkah ini menunjukkan inisiatif untuk lebih responsif dan mendekatkan diri ke masyarakat dengan keluhan terkait pajak, bea cukai, dan berupaya memperbaiki layanan publik secara cepat. Yang keduanya yaitu accountable, ya beliau dikenal memiliki gaya bicara yang lugas, apa adanya, dan terbuka mengenai kondisi real yang dihadapi, termasuk kondisi anggaran, kebijakan fiskal. Setiap sikap ini mencerminkan transparansi dan kesiapan bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke publik. Yang selanjutnya adalah kompeten, yaitu pendidikan beliau memiliki gelar sarjana teknik elektro dari ITB dan melanjutkannya ke magister dan doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University. Karir beliau yang beragam dari lintas sektor membuktikan kompetensi beliau yang luas, mulai dari feed engineer di industri migas, ekonom di lembaga riset, direktur utama di pasar modal, hingga pimpinan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Di aspek harmonis beliau ditunjukkan dari sikap rendah hati dan meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan kontroversi setelah beliau dilantik.
mungkin teman-teman juga tahu kontroversi beliau karena tersebar di media juga, ramai juga diperbincangkan. Beliau juga lebih responsif juga pas saat dikritik pada pada rapat dengan DPR RI karena singgungan dari anggota DPR yang menyebut gaya koboi dan beliau menerima serta bersedia beradaptasi dengan hanya akan mengikuti pidato yang sudah disiapkan. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau ingin menjaga harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif. Yang selanjutnya loyal, karir beliau yang pernah menjadi tim ekonom di era SBY, membantu krisis 2020 di era Presiden Jokowi, dan kini menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan dedikasi, kesetiaan, dan pengemban tugas pada berbagai era kepemimpinan dengan fokus utama pada kepentingan bangsa dan negara. Yang nilai selanjutnya yaitu ada adaptif. Perpindahan latar belakang beliau dari teknik elektro ke ilmu ekonomi menunjukkan kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan zaman. Dari perjalanan karir, beliau dapat menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang baik di lingkungan kerja, menangani berbagai guncangan ekonomi di Indonesia dan krisis global 2008 sampai pandemi 2020. Yang selanjutnya itu kolaboratif. Beliau menyatakan perlunya menghidupkan kembali peran swasta dan pemerintah secara bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Beliau juga diketahui membahas keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang menunjukkan upaya pembangunan sinergi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Karena nilai-nilai tersebut menjadikan saya meneladani Pak Purbaya. Kalau saya biasa manggil beliau itu bukan Pak Purbaya tapi Mas Pur. Mungkin dilanjut ke teman-teman. Terima kasih. Lanjut. Baik, saya Rifa Mutiara Viva Azahra, NDH 32, mengambil tokoh panutannya Kang Bima Arya Sugianto, yang merupakan wali kota Bogor periode kedua yang menjabat dari tahun 2019 sampai 2024. Beliau merupakan salah satu tokoh panutan ASN di Jawa Barat yang terkenal sebagai pemimpin muda, inovatif, dan berintegritas tinggi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota Bogor, menurut saya beliau konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak, baik dalam kebijakan pemerintah maupun kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai berakhlaknya itu, yang pertama ada berorientasi pelayanan. Kang Bima Arya menekankan bahwa pemimpin dan ASN adalah pelayan masyarakat. Beliau sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Programnya seperti Bogor Zona Integritas dan layanan 24 jam menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan yang cepat dan responsif. Yang kedua ada akuntabel. Kami Maria membangun sistem pemerintahan yang transparan dengan melibatkan publik dalam pengawasan. Misalnya itu melalui portal keterbukaan informasi dan laporan kinerja pemerintah yang bisa diakses masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemimpin yang berlatar belakang akademisi, beliau menekankan pentingnya ASN terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, harmonis. Dalam kepemimpinannya, Bima Arya dikenal sebagai ramah dan menghargai semua kalangan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun lintas agama. Beliau membangun suasana kerja yang terbuka, inklusif, dan saling menghormati, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Yang kelima, loyal. Beliau menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pemerintahan yang bersih. Beliau juga menjaga netralitas ASN serta selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik atau pribadi.
Yang keenam, adaptif. Di era digital dan pada saat pandemi COVID-19, Kang Bima Arya menunjukkan sikap adaptif dengan cepat. Beliau mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis teknologi seperti Si Pandu dan Si Pinter untuk mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah kota. Yang ketujuh, kolaboratif. Beliau dikenal dengan gaya kepemimpinan kolaboratif karena sering menggandeng berbagai pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk bersama-sama membangun Kota Bogor. Ini merupakan pendekatan Pentalix yang membuat banyak program Kota Bogor berhasil secara berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ya Kang Teteh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Febrianti, NDH 36, Angkatan 12, kelompok 4. Di sini, tokoh panutan Jawa Barat, menurut saya, yaitu Herman Suryatman. Bapak Herman Suryatman adalah seorang birokrat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sejak April 2024. Yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Bupati Sumedang. Lahir pada tanggal 11 November 1970 dan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang kini IPDN, serta meraih gelar Master Ilmu Pemerintahan di Universitas Pajajaran dan Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau telah mengimplementasikan 7 nilai berakhlak sebagai berikut. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Beliau berulang kali menekankan bahwa tugas ASN yang paling konkret adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan pelayanan harus dilakukan dengan sepenuh hati, pikiran, dan semangat melayani. Ia juga menerapkan nilai-nilai lokal Sunda seperti Panca Waluya, cager, bager, bener, pinter, singar, sebagai fondasi reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan dan dampak nyata. Nilai yang kedua, akuntabel. Saat menjabat menjadi Sekda Sumedang, ia menggulirkan inovasi disruptif e-village development melalui terobosan Sakip Desa, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inovasi ini memacu 270 desa untuk mengelola anggaran desa agar berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil nyata, dan memastikan dana desa akuntabel dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai yang ketiga ada kompeten. Beliau meraih predikat Sekda terbaik pertama Leading Change and Influencer pada Digital Leadership Government Award 2022 dari Menteri Dalam Negeri. Penghargaan ini menunjukkan kompetensi beliau dalam memimpin perubahan digital dan birokrasi. Didukung pula oleh latar belakang pendidikannya hingga jenjang doktor ilmu pemerintahan. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Tampak nyata dari upaya beliau menciptakan suasana kerja yang fokus pada tujuan bersama dan empati, meskipun sebelumnya sempat menghadapi dinamika internal. Nilai yang kelima yaitu loyal. Ketika menjabat menjadi PJ Bupati Sumedang, beliau memastikan dan mengawal prinsip netralitas ASN Sumedang dalam menghadapi pemilu 2024. Bahkan siap memberikan sanksi tegas kepada oknum ASN yang terbukti melanggar aturan dan tidak netral. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Beliau menginisiasi disruptive innovation di Pemkab Sumedang, termasuk penerapan super aplikasi e-office dan perbaikan Sakip Kabupaten, yang merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi. Yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Dalam penerapan Sakip Desa ini, beliau menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten,
kecamatan, dan desa. Semua kepala desa dipacu untuk menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang selaras dengan camat, yang menunjukkan upaya kolaborasi untuk mencapai target pembangunan bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sudah semua ya memaparkan terkait dengan tokoh panutannya masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Akang Teteh yang udah menyebutkan dan juga menjelaskan terkait dengan kenapa tokoh panutan yang Anda pilih ini tuh layak untuk diangkat menjadi tokoh panutan dan juga kaitannya berdasarkan sikap berakhlak ASN seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba membandingkan dan juga menentukan kira-kira tokoh mana nih yang cocok untuk dijadikan tokoh panutan kelompok berdasarkan hasil pemaparan dari masing-masing Akang Teteh ya. Nah, ini nanti bisa bersuara ya bersama. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kenapa sih tokoh yang diambil oleh Akang Teteh ini tuh dianggap kayak, oh ini yang paling cocok gitu. Baik itu berdasarkan mungkin pengalaman atau mungkin berdasarkan apa yang telah beliau lakukan sehingga efek dampaknya juga bagus terhadap negara, terus yang bisa dikaitkan dengan berakhlak ASN seperti itu. Mungkin dari siapa dulu? Boleh Akang Teteh yang ingin menyuarakan terkait dengan siapa nih yang tokoh yang cocok gitu untuk jadi tokoh panutan kelompok? Dari Teh Tasya mungkin? Dari Teh Tasya sendiri berdasar dari semua yang ada yang telah diungkapkan, siapa nih yang menurut Teh Tasya itu cocok banget untuk dijadiin tokoh panutan kelompok? Kalau menurut saya, berdasarkan pemaparan yang tadi, mungkin Pak Purbaya ya, karena ya berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan isu terkini gitu. Mungkin yang Oke. paling kelihatan di Indonesia. Yang paling terlihat mungkinnya kerjanya, bukan terlihat kerjanya, maksudnya terlihat efeknya gitu ya, mungkin untuk saat ini seperti itu. Mungkin dari Teh Femi ada yang mau disampaikan atau dari Tenitis boleh? Ya Kang, saya setuju ya sama Teh Tasya. Kayaknya untuk saat ini tuh yang jadi dapat sorotan tuh Bapak Purbaya ya Kang. Mungkin sekian Kang. Oke. Jadi mungkin Akang tadi semua setuju, mungkin Pak Purbaya ini bisa diangkat menjadi tokoh panutan kelompok seperti itu? Setuju. Setuju. Oke. Berdasarkan tadi kan analisisnya dari Kang Orian ya berarti ya, terkait dengan prinsip berakhlaknya gitu. Mungkin bisa dibantu untuk ditentukan terkait dengan atau mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan dan bandingkan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa yang akan datang terhadap Pak Purbaya itu. Mungkin kan kita tahu ya banyak sekali apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini, termasuk diantaranya adalah mungkin beliau ini sangat disiplin terkait dengan penggunaan uang, terus penyaluran dana-dana yang ada ke bank-bank pemerintah untuk dijadikan uang kembali dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan dari Kang Orian atau mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Akang Teteh yang lain mungkin. Dari Teh Dinda mungkin barangkali. Kang Orian boleh? Ya yang tadi disinggung juga untuk
anggaran keterbukaan ya, anggaran yang masih mandek, terus yang masih ada di nganggur di APBN, jadi disalur-salurkan ke bank-bank BUMN, itu juga kan termasuk di akuntabel ya. Terus untuk harmonis juga dia sektor, lintas sektor itu ke BI juga kan, ke BI, kalau di DPR kan udah jelas, DPR udah, di pemerintah daerah sudah, dan yang terbaru itu di Bank Indonesia juga kan. Dan yang terbaru itu dia di Samadanantara untuk kejelasan status ini, dividen penggunaan dana di Danantara. Jadi aspek harmonisnya itu dari sana. Oke. Jadi bisa dilihat mungkin dari aspek-aspek beliau, dari aspek-aspek berakhlak beliau yang telah diterapkan ini sebenarnya memang membuat mungkin Kementerian Keuangan dan khususnya negara Indonesia itu dalam hal ekonomi itu jauh lebih baik mungkin ya. Mulai dari kebijakan-kebijakan beliau yang ibaratnya tuh mendukung dengan tadi ya, upaya-upaya harmonisasi antara beberapa lintas sektor, terus kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan tentang dana APBN yang disalurkan, mungkin itu juga adalah salah satu efek daripada sikap beliau yang tegas mungkin ya terhadap keuangan, sehingga terciptalah keuangan yang baik di masa yang akan datang seperti itu ya. Nah mungkin dari sistem atau berakhlak tadi itu kiranya apa nih yang bisa diterapkan di masa yang akan datang gitu, atau mungkin sudah dianggap cocok gitu bahwa sikap beliau ini udah tepat gitu di masa sekarang gitu. Kita kalau menurut saya ya semoga lebih konsisten aja di komitmen buat kedepannya, jangan cuma di awalnya saja bikin gebrakan terus kedepannya menciut lagi kan gitu. Jadi yang diharapkan komitmennya gitu supaya tetap berjalan seperti ini untuk kemajuan perekonomian Indonesia terutama. Oke. Baik, terima kasih Kang Yoga. Barangkali ada yang lagi mau nambahin? Bintang menambahkan, Oke. mungkin untuk sekarang kan yang sedang tren itu Pak Purbaya ya. Mungkin nanti kebijakan-kebijakannya bisa ditiru oleh menteri-menteri yang lain agar bisa dijadikan contoh juga dalam penerapan ASN berakhlak. Jadi tidak hanya fokus pada Pak Purbaya saja, mungkin dari menteri-menteri yang lain juga bisa seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, barangkali. Jadi terima kasih Kang Iwan. Barangkali ada yang mau nambahin lagi terkait dengan mungkin kayak ini kan sebenarnya diminta untuk mendeskripsikan ya, tadi berakhlak tadi dideskripsikan oleh Kang Orian, terus sudah dibandingkan juga kondisinya sebelum dengan sesudah. Kita juga udah melihat ya bahwa Pak Purbaya juga udah banyak berdampak ya terhadap keuangan negara, dan juga mungkin kan ada terkait dengan penerapannya di masa depan tuh, maksudnya lebih kayak harapan dari sikap berakhlak beliau ini tuh kira-kira gimana gitu nantinya gitu. Nah tadi juga udah disampaikan oleh Kang Yoga, udah disampaikan oleh Kang Iwan. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan, mungkin Teh Pamutia atau Kang Orian kembali, atau Teh Tasya atau Teh Nitis atau Teh Dinda atau Teh Femi gitu, atau sudah dicukupkan? Kalau mungkin jika beliau konsisten saja dari sikap-sikapnya ini, kedepannya sudah bagus, seperti kolaboratif lintas sektor. Dia itu tinggal menjaga kolaborasinya itu bisa berjalan ini ke depannya juga bisa diaplikasikan gitu. Jadi mungkin dari Kang Orian ini berharap mungkin dari
kekonsistenan beliau, terus kolaborasi beliau yang makin mantap, mungkin nanti bisa ditiru ya oleh tokoh-tokoh yang lain mungkin yang saat ini sedang menduduki jabatan-jabatan strategis mungkin. Seperti itu mungkin ya Kang. Iya, betul. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa didiskusikan. Ada lagi mungkin Akang Teteh barangkali. Berarti udah setuju ya, fix ya, bahwa kita akan ngepick Pak Purbaya sebagai tokoh panutan. Ya, semoga aja Pak Purbaya ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi mungkin ya sebagai seorang ASN di sektor pelayanan publik yang nantinya mungkin ya inovasi-inovasi kita kan tentunya akan berdampak banyak gitu untuk daerah, untuk unit kerja kita juga, untuk pelayanan terhadap masyarakat umumnya dan utamanya seperti itu. Oke. Mungkin udah aja atau gimana barangkali Teteh Akang? Sudah mungkin. Cukup. Oke, sudah ya. Kang. Oke, Soal- mungkin iya gimana Kang? bisa dicukupkan aja Kang. Oke, baik. Karena mungkin kita sudah memaparkan, sudah menentukan dan sudah menjelaskan terkait dengan deskripsi berakhlak dari tokoh kelompok, mungkin diskusi kali ini kita tutup ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk partisipasi Akang Teteh yang sudah meluangkan waktu untuk mendiskusikan terkait dengan tugas kita hari ini. Mungkin nanti kan mungkin ada diskusi-diskusi di masa yang akan datang terkait dengan prinsip berakhlak dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Mungkin akhirul kalam saya tutup untuk diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke,